wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 9, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, staf dan karyawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi rencana tindak lanjut menggunakan komunitas belajar dengan rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Selawat serta salam kepada kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu guru, alhamdulillah ini acara diseminasi berbeda BCK yang saya ikuti ini hampir selesai, jadi saya sudah di penghujung dan ini ada sedikit tugas atau tugas akhir dari saya itu membuat rencana tindak lanjut, dan rencana saya akan menggunakan program yang bernama Sentosa. Sentosa artinya dari sehat, energi, teratur, olahraga, dan seimbang asupan. Program ini saya susun sebagai tugas rencana tindak lanjut PPKG BCK BPKB Jawa Timur tahun 2024. Oke. Yang pertama, latar belakang masalah. Di SDN Bajuran, saya melihat pentingnya menanamkan gaya hidup sehat kepada siswa sejak dini. Namun banyak siswa yang masih kurang aktif bergerak dan tidak selalu memiliki kebiasaan makan makanan bergizi. Oleh karena itu, program Sentosa atau Sehat, Energi, Teratur, Olahraga, dan Seimbang Asupan dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang pentingnya aktivitas fisik dan pola makan sehat. Jadi program Sentosa itu mempunyai 3 tujuan, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menanamkan kebiasaan hidup sehat. Program ini penjelasannya adalah kegiatan olahraga rutin seperti jalan sehat dan peregangan, membantu siswa aktif bergerak dan merasa nyaman dalam berolahraga. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: A. Jalan sehat mingguan dengan rute di sekitar sekolah. B. Peregangan dan permainan kecil setelah jalan sehat. C. Edukasi singkat oleh guru sebelum kegiatan. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah kebiasaan olahraga harian terbentuk. Yang kedua adalah siswa lebih antusias terhadap aktivitas fisik. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua yaitu peningkatan pemahaman gizi. Penyuluhan oleh ahli gizi serta tema bekal sehat membantu siswa memahami pentingnya makanan bergizi. Langkah-langkahnya adalah A. Penyuluhan tentang makanan sehat oleh Puskesmas. B. Tema bulanan seperti makan kaya serat atau protein. C. Diskusi di kelas tentang bekal sehat mereka. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah siswa mulai membawa bekal sehat setiap hari. Itu harapan kita. Yang kedua, pemahaman tentang makanan bergizi meningkat. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah terciptanya kolaborasi di komunitas sekolah. Dengan melibatkan orang tua dan komunitas lokal, program ini memperkuat kebersamaan dan rasa tanggung jawab bersama. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, melibatkan orang tua dalam persiapan bekal sehat. Yang kedua, pameran hasil karya siswa bertema hidup sehat. Yang ketiga, dokumentasikan kegiatan melalui media sosial sekolah. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki website sekolah, channel YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan melalui media sosial sekolah. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah komunitas sekolah semakin kompak. Yang kedua, dukungan berkelanjutan dari orang tua untuk program ini. Oke. Gambaran besarnya ya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi saya mempunyai program
Metodenya insya Allah ramah anak. Jadi kita seperti kemarin kita ke barat, terus belok ke kiri. Jadi hanya mengitari desa Bajugan saja. Mungkin hanya 1,5 kilo. Ya. Setelah itu di minggu pertama awal bulan kita adakan makan makanan yang bergizi, makan makanan sehat. Ya. Terus ada beberapa saat atau sekali tempo kita datangkan puskesmas untuk mengadakan penyuluhan. Oke, kita ke struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Struktur program menjelaskan tahapan pelaksanaan proyek Sentosa. Sementara lini masa memberikan panduan waktu yang jelas untuk setiap langkah. Yang pertama, struktur program perencanaan. Jadwal melaksanakan ditentukan pada awal semester. Yang kedua, identifikasi aset sekolah seperti fasilitas fisik, sosial, budaya. Yang ketiga, koordinasi dengan rekan sejawat dan orang tua untuk menyepakati rencana kegiatan. Oke, yang kedua adalah implementasinya. Yang pertama, jalan sehat dilaksanakan pada setiap hari Jumat pukul 07.00 sampai 08.30. Yang kedua, penyuluhan kesehatan mengundang ahli gizi untuk memberikan edukasi. Yang ketiga, sesi makan bersama dilaksanakan setiap Jumat pertama pada awal bulan setelah jalan sehat menggunakan bekal sehat yang dibawa oleh siswa. Berikutnya adalah publikasi. Publikasi berupa dokumentasi melalui foto dan video serta penyebaran hasil kegiatan di media sosial sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi terdiri dari pelaporan capaian kepada kepala sekolah dan komunitas serta diskusi bersama guru, orang tua untuk menentukan langkah lanjutan. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang pertama, jujur saya ini minta bantuan kepada rekan-rekan semua untuk mensuksesan program saya. Jadi saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya ingin meminta bantuan kepada beberapa orang guru. Yang pertama, saya sendiri sebagai guru PJOK dan saya adalah merancang dan memimpin aktivitas olahraga. Yang kedua, saya minta bantuan kepada Bu Ani untuk memberikan materi tentang pentingnya gizi. Yang ketiga, saya minta bantuan kepada Bu Siska untuk membimbing siswa membuat poster kolaboratif bertema hidup sehat. Yang keempat, saya minta bantuan kepada Bapak Ginanjar untuk membantu integrasi pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir, saya minta bantuan kepada tim pengembangan kurikulum sekolah untuk menyusun jadwal pelajaran. Ya, seperti yang kita ketahui, program kita nanti kurang lebih akan berhubungan dengan jam pelajaran. Ya. Oke, yang kedua, orang tua. Peran orang tua di sini adalah mendukung dengan menyediakan bekal sehat untuk siswa. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam pameran dan evaluasi kegiatan. Jadi, di akhir nanti kita akan adakan pameran. Yang ketiga adalah mitra puskesmas, memberikan penyuluhan dan edukasi kesehatan serta membantu memantau dampak kesehatan siswa selama program berlangsung. Oke, ini untuk lini masanya. Yang pertama, perencanaan. Waktu pelaksanaan minggu ke-1 bulan Januari, agendanya adalah menyusun rencana, koordinasi dengan guru, orang tua, dan mitra puskesmas. Kegiatan kedua, jalan sehat dan peregangan, dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 7.00 sampai 08.30. Aktivitasnya adalah aktivitas fisik di sekitar sekolah, diikuti peregangan dan permainan kecil. Kegiatan berikutnya adalah sesi makan sehat. Waktu pelaksanaan Jumat pertama setiap bulan pukul 08.30 sampai 09.00. Kegiatannya siswa makan bersama bekal sehat sesuai tema bulanan tersebut. Jadi setiap bulan kita nanti akan ada tema yang bermacam-macam, bervariasi. Terus penyuluhan kesehatan dilaksanakan bulan Februari, April dan Juni.
agendanya adalah penyuluhan oleh ahli gizi dari puskesmas dengan topik bergizi setiap sesi. Berikutnya pameran hasil proyek. Nah, ini akan kita laksanakan akhir semester atau pada bulan Mei dan bulan November. Kegiatannya menampilkan hasil karya siswa seperti poster dan laporan kegiatan. Berikutnya kegiatan publikasi. Waktu pelaksanaannya kita laksanakan berkelanjutan, Bapak Ibu. Agendanya adalah dokumentasi rutin di media sosial sekolah. Jadi kita memaksimalkan itu media sosial yang kita punya. Berikutnya adalah kegiatan evaluasi program. Kita laksanakan akhir semester atau bulan Mei dan bulan November. Kegiatannya diskusi hasil capaian dan perencanaan program lanjutan. Oke, kita masuk ke rencana evaluasi program. Evaluasi akan memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang pertama, metode evaluasi. Yang pertama, observasi. Kehadiran dan partisipasi siswa dalam setiap kegiatan. Yang kedua, kita melakukan umpan balik berupa kuesioner kepada siswa dan orang tua tentang manfaat program. Berikutnya adalah dokumentasi berupa foto, video, dan laporan tertulis. Sedangkan indikator keberhasilannya adalah peningkatan aktivitas fisik siswa. Nanti setelah kegiatan jalan sehat, kita nanti akan adakan tes Bapak Ibu. Jadi anak kelas atas kita hitung denyut jantungnya, dan kita nanti akan saya berikan tabel untuk mengukur kebugaran siswanya. Dari situ nanti bisa kita ketahui tingkat kebugaran siswa. Jadi harapannya adalah setiap kurun waktu tertentu ada perubahan tingkat kebugaran jasmani siswa. Oke, yang kedua adalah kebiasaan membawa bekal sehat yang meningkat signifikan. Harapannya ialah mengurangi jajan. Jadi anak-anak diharapkan terbiasa membawa bekal sendiri dari rumah. Oke, ini adalah kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah kita. SD Bajulan memiliki beberapa aset yang mendukung keberhasilan program ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita mempunyai aset fisik berupa lapangan olahraga dan jalur jalan sehat di sekitar sekolah. Jadi nanti acara jalan sehat kita, insya Allah jalurnya itu hanya sekitar 1,5 kilometer. Kebetulan juga rindang dan tidak melalui jalan raya. Jadi bisa dikategorikan nanti ramah anak. Yang kedua, aset sosial. Partisipasi aktif dari orang tua, siswa dan tenaga pendidik. Yang ketiga adalah aset budaya, nilai gotong royong dan kebersamaan yang dijunjung tinggi di komunitas sekolah. Yang keempat ada aset keuangan dari dana operasional sekolah untuk media edukasi serta dukungan sukarela orang tua untuk bekal sehat. Itu adalah kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah kita. Nah, dan ini adalah kemungkinan tantangan. Jadi setiap program jelas ada tantangannya. Kalau program Sentosa, kemungkinan tantangannya adalah yang pertama, keterbatasan waktu. Kita harus menyesuaikan kegiatan dengan jadwal belajar. Jadi nanti saya akan bekerja sama dengan tim penyusun kurikulum untuk memecahkan masalah ini bersama. Jadi bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Yang pertama. Yang kedua, komitmen dari orang tua, konsisten dalam mendukung program, terutama menyediakan bekal sehat. Ini harus betul-betul kita jaga. Yang ketiga, akses tenaga ahli, mendapatkan jadwal reguler dari ahli gizi untuk penyuluhan. Nah, ini yang sulit. Kadang puskesmas itu jadwalnya sesuka mereka. Jadi kita sulit untuk mendapatkan jadwal reguler. Yang keempat adalah motivasi siswa. Kita harus bisa
memastikan siswa tetap antusias dalam setiap kegiatan. Oke, mungkin itu pemaparan dari saya. Mungkin ada umpan balik. Silakan berikan ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya hanya ingin bertanya satu hal Pak. Itu mohon dijelaskan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ini saya hanya bertanya satu hal, mohon ya Pak. Mohon dijelaskan kolaborasi antara siswa, guru dan orang tua yang diterapkan dalam program Sentosa. Terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi di program Sentosa kita memaksimalkan kolaborasi Bapak Ibu. Selain itu siswa yang pertama tadi pertanyaannya adalah bagaimana peran siswa dalam program ini. Siswa, jadi tidak hanya siswa, jadi ada siswa dan guru, ada wali murid. Yang pertama siswa berpartisipasi aktif dalam jalan sehat, membawa bekal sesuai dengan tema dan mengikuti penyuluhan kesehatan. Itu dari siswa. Kemudian Bapak Ibu guru mengorganisasi kegiatan, memberikan edukasi terkait manfaat olahraga dan gizi, serta membimbing siswa dalam membuat karya seperti poster. Terus peran orang tua di sini mendukung program dengan menyediakan bekal sehat untuk siswa dan berpartisipasi dalam pameran serta mendukung aktivitas anak di rumah. Untuk penjelasannya, itu kolaborasi ini memastikan bahwa program berjalan efektif dan memberi dampak jangka panjang terhadap kebiasaan siswa. Oke. Mungkin ada yang lain? Ya, Bani. Monggo. Terima kasih. Saya mau menanyakan tentang Natuna. Di SD sini kebetulan itu ada seorang siswa yang itu tidak membawa bekal sehat di sekolah selama 2 kali pertemuan dalam program Sentosa. Ketika ditanya itu jawabnya orang tua tersebut tidak tahu apa itu bekal sehat. Nah, yang saya tanyakan, apa yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi masalah ini agar program ini tetap berjalan dengan efektif? Oke, terima kasih banyak. Untuk menjawab hal tersebut diperlukan beberapa langkah-langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama memberikan penjelasan langsung kepada orang tua tentang kriteria bekal sehat. Jadi kita harus memberikan pengetahuan kepada orang tua, misalnya makanan yang kaya serat, protein dan benda-benda. Yang kedua, membagikan panduan sederhana atau contoh menu bekal sehat melalui grup komunikasi orang tua, grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita bisa memaksimalkan media sosial yang kita punya, Bapak Ibu. Yang ketiga, mengadakan sesi diskusi atau pertemuan singkat dengan orang tua untuk membahas peran mereka dalam mendukung program Sentosa. Penjelasannya ialah pendekatan ini membantu orang tua memahami pentingnya bekal sehat dan meningkatkan dukungan terhadap program Sentosa. Bagaimana, Boni? Oke, mungkin ada Bibi yang kuat dari Terima kasih. Menurut saya ini hanya tanggapan saja nih Mas. Menurut saya program Sentosa ini sangat bagus dilaksanakan di sekolah. Utamanya tujuannya tadi adalah untuk menanamkan siswa supaya dapat makanan sehat gitu ya, membiasakan untuk tidak jajan di luar, jadi makanan sehat, dan juga anak-anak bisa sehat bugar dengan cara tadi mengikuti jalan sehat. Semoga nanti
program Sentosa ini dapat berjalan dengan baik di sekolah kita. Itu harapan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin ada umpan balik dari rekan-rekan yang lain atau cukup? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Sekolah telah memenuhi dengan kami untuk melaksanakan sosialisasi tentang tindak lanjut program Sentosa. Mudah-mudahan program Sentosa nanti bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berhidayah.